Bisa jadi gempa besar teman-teman. Gak main-main nih, ada 4 mahasiswa nekat gugat Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Tuntutannya keras. Rakyat harus bisa menghentikan anggota DPR. Perlu nggak sih sebetulnya hal ini? Jelas perlu banget teman-teman. Soalnya kelakuan para anggota dewan ini sudah kerap kali membuat geram para rakyat. Polanya selalu sama, kebijakannya cuma untuk kepentingan partai saja. Dan setelah itu, setelah mereka berkuasa, seenaknya lupa sama suara rakyat. Ini nih gebrakan dari rakyat yang udah muak banget sama mereka. Saatnya anggota dewan itu sadar, kekuasaan itu datang dari rakyat dan rakyat berhak mengambilnya kembali. Informasi kita hari ini adalah ada 4 mahasiswa yang menggugat Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Permintaannya itu cukup keras ya, meminta supaya rakyat itu bisa memecat anggota DPR secara langsung. Jika kalian tidak setuju, ini sungguh keterlaluan. Jadi begini kawan-kawan, saat ini Undang-Undang MD3 sedang diuji di MK. Tujuannya agar rakyat bisa memberhentikan anggota DPR. Kira-kira ini bisa gak ya anggota DPR diberhentikan oleh rakyat? Tentunya bisa jika kedaulatan rakyat itu betul-betul diwujudkan. Namun sayang sekali, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 29 ayat 2 huruf D, di sana tidak tertuang kedaulatan rakyat, yang mana rakyat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR. Hanya partai politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPR. Jadi kedaulatan rakyat dalam undang-undang tersebut tidak diakomodir. Makanya saya setuju dengan perjuangan rekan-rekan mahasiswa yang sekarang melakukan permohonan uji material pada pasal 239 ayat 2 huruf D. Jadi nanti bunyinya seperti ini nih. Anggota DPR diberhentikan antar waktu apabila sesuai dengan usulan partai politik dan garis miring atau konstituen rakyat, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, disitulah keinginan para mahasiswa, tentunya itu selaras dengan keinginan rakyat Indonesia. Jika kalian tidak setuju, ini sungguh keterlaluan. Jadi begini kawan-kawan, saat ini Undang-Undang MD3 sedang diuji di MK. Ya. Harapan-harapan dari rakyat untuk bisa memecat para anggota dewan teman-teman. Sampai mengajukan ke MK untuk mengubah aturannya. Punten, aya 4 mahasiswa resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang MD3, khususnya pasal yang mengatur pemberhentian anggota DPR. Selama ini anggota DPR cuma bisa dipecat lewat usulan partai politik, bukan oleh rakyat yang memilih mereka. Nah, para mahasiswa ini menilai aturan itu enggak adil dan justru melemahkan kedaulatan rakyat. Mereka meminta MK menafsirkan ulang aturan itu supaya konstituen alias rakyat yang memilih juga bisa mengusulkan anggota DPR untuk diberhentikan jika dianggap tidak layak atau tidak menjalankan amanah. Mantap bos. Para pemohon bilang langkah ini bukan benci DPR, tapi bentuk kepedulian supaya wakil rakyat bisa benar-benar bertanggung jawab ke rakyat, bukan hanya ke partainya. Isu ini langsung ramai karena kalau dikabulkan MK, rakyat bakal punya kekuatan baru. Mekanisme rekal langsung untuk wakil yang dinilai gagal. Apakah MK akan mengabulkannya? Ditungguan yuk. Oke, kita tunggu kabar terbarunya teman-teman soal keputusan MK seperti apa. Kalau kita mengingat-ingat lagi, kalau kita coba membaca ya teman-teman ya, kenapa rakyat sampai sebegitu nekatnya sih sampai menggugat MD3 ini, perubahan MD3 sehingga rakyat itu berpeluang untuk bisa memecat anggota dewan. Saya nilai ini sebagai bentuk hal yang wajar teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini saja, banyak sekali ulah-ulah, banyak sekali tingkah dari Dewan Perwakilan Rakyat
Yang mana harusnya mereka-mereka ini duduk di sana, itu bukan kok untuk enak-enak saja, tapi duduk di sana untuk mewakili suara kita. Justru mereka ini tidak mewakili suara kita. Banyak rakyat yang tidak merasa terwakili, apalagi dengan blunder-blundernya para anggota dewan. Seperti contohnya, Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Maksudnya boleh nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup gitu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Gitu. Tapi juga jangan jadi setan benar, gitu loh. ketika kita mengharapkan betul bagaimana pengesahan undang-undang perampasan aset, justru hal ini terus-terusan diulur oleh para anggota dewan. Dengan menyebut kita tidak mau terburu-buru lah, dengan menyebut ini masih kita bahas, masih kita rembuk. Sampai kapan pertanyaannya? Itu yang terus ada di benak kita semuanya, ya kan? Karena kalau kita coba melihat lagi ke belakang, undang-undang perampasan aset itu sudah jadi hal perbincangan sejak lama. Cuman kenapa sampai detik ini nih tidak segera disahkan? Ternyata jawabannya ini. Mereka ingin main kotor, mereka ingin makan dengan uang haram. Sedikit-sedikit katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari mana? Itu uang rakyat. Jangan dibuat mainan dong. Itu hak kita semuanya loh. Badai politik yang menumbangkan sejumlah anggota dewan ternyata belum berakhir setelah Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, kemudian PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, lalu selanjutnya adalah Partai Golkar yang sudah menonaktifkan Adis Kadir. Tapi publik masih menunggu satu partai politik besar, yaitu PDI Perjuangan, yang dinilai harus melakukan evaluasi setelah adanya spotlight yang masuk ke salah satu kader PDI Perjuangan yang juga anggota DPR, Deddy Sitorus Tribunars. Karena narasi-narasi yang muncul dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Deddy Sitorus ini dinilai oleh publik cukup membuat mereka geram begitu ya, sehingga meminta agar Deddy Sitorus ini bisa ditindak seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh partai politik lainnya kepada kadernya, Tribuners. Publik pun secara terbuka mempertanyakan mengapa kader PDIP tersebut masih aman di posisinya, padahal ia juga dianggap sudah melukai hati rakyat dengan pernyataan yang dinilai arogan, Tribuners. Kemarahan publik terhadap Deddy Sitorus ini sendiri dipicu oleh pernyataannya yang dianggap merendahkan karena dianggap DPR ini tidak boleh dianggap sebanding dengan rakyat biasa, Tribunars. Dalam sebuah forum di media sosial diduga bahwa Deddy Sitorus ini melontarkan kalimat yang menyeratkan superioritasnya sebagai pejabat di atas rakyat biasa. Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi rakyat yang memang sedang berjuang menuntut empati, kemudian juga menuai kecaman juga dari berbagai pihak karena dinilai gaji DPR sudah sangat tinggi itu tapi tidak punya empati terhadap masyarakat. Tapi sampai sekarang memang PDI Perjuangan belum mengeluarkan statement apapun, belum bersikap apapun meskipun sudah diawali dengan Nasdem, PAN dan juga Golkar untuk menonaktifkan kadernya dari posisinya di DPR RI, Tribuners. Tuh, ditambah lagi nggak sampai di situ saja teman-teman. Nggak sampai blundernya ketika ucapannya yang soal uang haram tadi, ada juga nih yang beneran baru terjadi ya. Ini ketika kemarin itu sempat ada beberapa blundernya dari para kader DPR. Ada yang menyamakan rakyat itu dengan rakyat jelata lah. Dengan banyak lah ya statement-statement yang bikin rakyat itu benar-benar muak dan geram banget. Nah ini ketika ada partai yang pada akhirnya disudutkan untuk coba dong kasih tindakan tegas kepada kadernya. Kalau memang bermasalah ya pecat aja. Ada nih beberapa partai yang pada akhirnya memberikan tindakan tegas untuk kadernya. Tapi ada satu partai yang kok rasa-rasanya justru melindungi dia. Ketika dia habis membuat ulah nih, dia tiba-tiba ngilang begitu saja. Terus gak ada tindakan tegas sampai detik ini. Tidak ada pemecatan dan lain sebagainya. Tidak ada. Makanya itu yang waktu itu ngebuat kayak, ini partai apa-apaan sih? Ini sudah melukai suara kita loh. Kalian duduk di sana itu untuk mewakili suara kita.
Kenapa ketika kita sakit hati nih, gara-gara ulah kalian diem aja. Kayaknya emang bener deh, kalian ini tidak mewakili suara rakyat tapi lebih mewakili suara partai. Iya nggak teman-teman? Makanya dari sinilah yang kemudian rakyat itu pada akhirnya melalui mahasiswa tadi merasa muak sekali sehingga ingin adanya perombakan di MD3, yang mana salah satu poin yang ingin sekali diusulkan adalah meminta rakyat untuk diberikan peluang memecat anggota dewan. Ya kalau dipikir-pikir masuk akal juga, karena rakyat yang memilih harusnya rakyat juga yang berhak untuk menghentikan. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. 2 caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan diganti oleh keponakan Megawati, Romi Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Jawa Tengah 5, Rahmat Handoyo juga diberhentikan dari partai dan kemudian diganti Didik Haryadi. Ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi. Seharusnya yang duduk di parlemen adalah mereka yang memperoleh suara tertinggi. Itulah yang menyebabkan para caleg bertarung mati-matian di lapangan. Kini setelah hasil akhir atau yang seharusnya menjadi hasil akhir tercapai, tiba-tiba saja partai membatalkan pilihan rakyat dengan pilihan para petinggi partai. Tambah lagi teman-teman, ternyata nggak sampai di situ saja. Ini ketika di Pileg 2024 kemarin ya. Jadi ya seperti biasanya, para anggota dewan itu selalu ngemis-ngemis suara ke kita semisalkan mau pemilihan seperti itu. Baik-baikin kita, ngasih banyak janji ke kita ya kan. Kemudian ketika pileg, sudahlah masyarakat itu memberikan suaranya, satu orang satu suara kepada orang yang dipilih, orang yang dipercaya. Tapi kenapa ketika kita nih sudah ngasih suara kita meskipun satu itu berharga banget loh ya. Suara kita kepada orang yang kita percaya betul di tengah-tengah kinerjanya DPR yang kerap kali membuat kita sakit hati, sekalinya kita milih justru suara kita tidak dianggap, dihiraukan begitu saja. Contohnya seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh PDIP. Sudah menang tuh, katakanlah caleg A menang. Tapi dia pada akhirnya diminta partai untuk mundur dan digantikan dengan keluarganya mereka. Gimana tuh? Mengabaikan suara rakyat. Ngapain dari awal ngemis-ngemis? Kalau gitu ya udah langsung aja pilih ya kan? Iya kan? Ngapain pakai ngemis-ngemis ke kita, pakai umbar-umbar janji ke kita ketika kita sudah memberikan hak suara nih. Suara kita diabaikan. Jangan-jangan gara-gara ini, ketika kalian sudah terpilih, sudah ada di atas nih, kalian melupakan suara kita. Makanya, seringkali kita jadi muak, tidak percaya lagi dengan para wakil kita di Senayan sana. Sebenarnya DPR itu dengerin suara rakyat atau enggak sih? Yuk kita buktikan secara fisika. Pertama kita perlu tahu jarak dari gedung. Ada nih rakyat yang ngasih bukti. Ini rumus ya teman-teman ya. Rumus sebenarnya nih para wakil rakyat ini dengerin suara kita nggak sih? DPR ke gerbangnya ini sekitar 446 meter. Kita gunain rumus taraf intensitas bunyi. Nih kalau satu orang misalnya suaranya berteriak itu 90 dB, berarti kalau banyaknya orang kita gunain rumus ini dengan N banyaknya orang. Misalkan ada 1000 orang, jadi ada 120 dB. Nah tapi 120 dB ini bakal berkurang karena jarak. Nah kita gunain reduksi dari jarak, berarti nanti sekitar 67 dB. Belum lagi ada peredaman dari gedung. Dari gedung itu sekitar 60, dari kaca itu sekitar 30. Kalau dijumlahin ada negatif 37. Berarti yang di dalam gedung itu cuman kedengeran 30 dB. Ini seperti suara AC, kecil sekali. Kita coba solusinya kalau pakai sound horeng berapa nih? 135 dB. Teman-teman. Ternyata kalau pakai sound horeng ini di dalam itu cuman 45 dB. Ini seperti kayak ngomong pelan. Nah, harus berapa sih sebenarnya, harus kencang apa? Nih, kita masukin ya. Kita pengennya itu di dalam itu 90 dB, kayak orang berteriak. Nah, ternyata di luar itu harus sekitar 180 dB. Ini sama kayak mesin roket SpaceX nih dari jarak dekat. Kalau dengan banyaknya orang bagaimana? Nah, kita masukin ke rumus yang tadi, yang ini. Ternyata perlu 10 pangkat 9 orang atau 1 miliar orang berteriak supaya kedengaran ke gedung
DPR. Wah. Kita coba jarak. Kalau jarak itu harus berapa sih biar kedengaran 90 dB? Ternyata cuma hanya 1 meter. Sedangkan jarak tadi DPR kita 500 meter. Nih lihat di negara lain, Yunani, Spanyol, Rusia. Dia nggak ada tembok dan nggak ada jarak nih, langsung jalan raya. Cuma semeteran. Supaya rakyat bisa ngedenger nih. Kalau DPR kan dari sini ke sini 500 meter. Oh, pakai jalan Hanya panjang mungkin itu. dulu ya teman-teman ya. DPR nggak pernah dengerin suara rakyat dan malah ngata-ngatain tok, breng, gitu-gitu loh. Kayaknya Ternyata itu teman-teman rumusan dari kenapa sih kok para anggota dewan itu nggak pernah mendengarkan suara kita. Ternyata memang disetting supaya telinga mereka itu tidak mendengar suara kita. Dari mulai gedung bangunannya yang jauh dari pinggiran jalanan, sehingga kayak orang-orang yang duduk di kursi DPR sana, kayak mau seberapa ribut yang ada di luar, kalau cuma orang 1.000-2.000, alah, itu tidak berhasil menembus telinga mereka. Ternyata gara-gara itu ya, disetting untuk tidak mendengarkan suara rakyat gitu. Ya, kalau tahu gitu mah labelnya nggak usah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Partai aja. Ya nggak teman-teman? Siapa bosnya DPR? Rakyat? Mimpi, aslinya partai. Tapi teman-teman, ada 4 mahasiswa pemberani yang lagi gugat UU MD 3 ke Mahkamah Konstitusi. Dan gua sangat dukung penuh ini. Isunya daging banget teman-teman. Mereka itu nuntut biar rakyat bisa mencat anggota DPR langsung. Selama ini kan sistemnya itu party recall teman-teman. Yang artinya nasib anggota dewan itu ada di tangan ketua umum partai. Kalau dia nurut partai tapi kinerja bobrok di mata rakyat, ya dia aman. Tapi kalau dia vokal bela rakyat terus bikin partai gerah, dia bisa di PAW. Nah, maka dari itu mahasiswa ini nuntut lah yang namanya mekanisme konstituen recall. Yang sama juga diterapkan di Taiwan. Jadi kalau konstituen di dapil udah muak sama wakilnya, maka dari itu bisa mencat buat secara legal. Jujur gue dukung abis teman-teman. Ini bakal balikin marwah wakil rakyat sih sebenarnya. Ya, Biar mereka itu betul. kerjanya juga takut sama kita. Iya, Bukan cuma jelas. takut sama suara peringkat partai aja. Kalau gugatan ini tembus, peta politik Indonesia bakal berubah total sih. Menurut kalian coba deh, rakyat butuh nggak sih tombol pecat buat wakil yang males? Ayo, menurut kalian teman-teman, kita butuh nggak sih tombol pecat atau alias menyalakan merevisi Undang-Undang MD 3 ini sehingga rakyat itu berhak untuk memecat anggota dewan? Karena kalau kita coba melihat dari yang tadi kita sudah sempat bahas ya, memang cukup geram ya. Dan itu masih ibaratnya kayak masih cuilan kecil aja, masih belum semuanya. Kalau kita beberkan semuanya, kita jabarkan semuanya, apa sih yang ngebuat rakyat muak sama para anggota dewan? Wah, nggak kelar-kelar video ini. Saking banyaknya teman-teman. Dan apalagi ketika kita bersuara kerap kali dipandang negatif. Dibilang ini itu. Tapi ketika kita tidak bersuara, mereka ini seolah mengabaikan hak-hak kita. Seperti itu. Undang-undang kayak contoh seperti ini. Undang-undang yang itu pro rakyat, kayak contoh perampasan aset, tidak segera disah-sahin ya kan. Tapi giliran undang-undang soal gajinya mereka, tunjangan mereka, semalam aja dikebut bisa. Tuh, masa masih mau ngeles kalau undang-undang perampasan aset tidak mau terburu-buru? Sampai kapan? Bertahun-tahun ini masih kurang nih. Sampai-sampai nyebutnya tidak mau terburu-buru. Waduh, kayaknya ada yang salah nih. Rakyat yang coblos, kalau nggak puas sama kinerjanya, bisa nggak sih rakyat yang pecat? Oke, siapa? 5 mahasiswa menggugat Undang-Undang MD 3, khususnya aturan soal pemberhentian antar waktu anggota DPR RI. Intinya mereka ingin rakyat juga punya hak untuk copot anggota DPR, bukan cuma partai. Menurut mereka, tanpa aturan itu peran pemilih mentok di bilik suara. Rakyat yang milih, tapi soal pemberhentian, suaranya enggak dianggap. Tapi mungkin nggak ya rakyat bisa pecat anggota DPR? Ternyata beberapa negara udah punya aturan untuk itu. Ini biasa disebut recall. Contohnya Taiwan. Ada aturannya dan udah jalan implementasinya. Proses recall di Taiwan dimulai dari permintaan 1% pemilih di dapil. Kalau terpenuhi, syaratnya naik ke 10%. Setelah itu, barulah masuk ke tahap pemungutan suara. Seorang anggota bisa dicopot kalau mayoritas pemilih di dapil tersebut setuju. Lalu perlu nggak sih aturan ini ada di Indonesia? Sangat-sangat penting karena kita harus kembalikan makna kedaulatan rakyat itu. Sebenarnya kan yang berdaulat negara demokratis itu bukan partai politik, tapi rakyat. Partai politik hanya mediumnya. Jadi ketika sudah dianggap oleh konstituennya sendiri tidak presentasikan suara mereka, maka tentu saja harus bisa dipanggil kembali atau diberhentikan oleh konstituennya sendiri. Nah, sahabat DW, kamu setuju nggak kalau rakyat bisa pecat langsung anggota DPR?
Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 kembali ramai diomongin nih setelah tiba-tiba masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Nah, sebenarnya wacana revisi ini udah muncul nih sejak pemilu pada 14 Februari lalu. Nah, kenapa sih revisi UU MD3 ini bikin heboh? Ya karena revisi ini dikabarkan bakal bisa mengubah ketentuan kursi ketua DPR yang selama ini diduduki oleh partai dengan perolehan kursi terbanyak di pemilihan legislatif atau pileg. Nah, setidaknya ada 2 partai politik di parlemen nih yang digadang-gadang bakal memperebutkan kursi ketua DPR, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Nah, kalau dalam UU MD3 saat ini, posisi ketua DPR otomatis diberikan pada partai pemenang pileg alias PDIP yang menempati peringkat 1 dengan perolehan 16,72% suara. Sementara Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung pemenang Pilpres Prabowo Subianto yakni Golkar dan Gerindra diperkirakan hanya akan menduduki posisi wakil ketua DPR. Padahal menurut peneliti Formapi Lucius Karus, posisi ketua DPR ini punya peran krusial nih dalam memastikan program-program unggulan bisa didukung oleh parlemen. Nah, kalau posisi ketua DPR-nya ada di tangan oposisi, pastinya peluang munculnya hambatan bisa selalu terjadi. Makanya, koalisi pendukung Prabowo dinilai nggak akan begitu saja merelakan kursi ketua DPR RI dipegang oleh PDIP kalau partai tersebut memutuskan jadi oposisi. Di tengah isu ini, PDIP pun mengingatkan nih akan terjadinya kegaduhan kalau revisi UU MD3 dipakai buat mengubah ketentuan pemilihan ketua DPR mendatang. Nah, di sisi lain, Golkar menyebut pihaknya tidak mengajukan revisi UU MD3 dan mendorong revisi ketentuan pergantian ketua DPR itu. Menurut Golkar, wacana revisi ini bisa juga muncul nih karena pembangunan IKN di mana pusat pemerintahan dan DPR RI juga bakal pindah ke sana. Partai Golkar pun memastikan masih akan mengikuti aturan yang sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat ini. Menurut kalian revisi UU MD3 ini bakal bergulir nggak ya di DPR? Coba komen ya. Ternyata mengenai isu MD3 ini teman-teman, revisi UU MD3 ini menimbulkan gonjang-ganjing juga di tengah-tengah DPR. Nah, kira-kira gimana sih kalau pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena video tadi sekaligus menutup informasi kita pada hari ini, aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa.